Nih, transmisinya masih standar, masih ada iDrive, AC masih bekerja. Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Kali ini saya berada di sirkuit Sentul untuk menemui mobil balap ini. Di Sentul itu ada banyak jenis balapan, balap touring. Itu salah satunya adalah European Touring Car Championship, jadi mobil-mobil Eropa. Dan banyak yang pakai BMW. Tapi BMW ini spesial. Kenapa? Karena rata-rata biasanya yang balapan pakai BMW itu pakai BMW E36 atau E46 seri 3. Itu yang paling populer. Dan ini adalah BMW F30 pertama yang akan turun di balap touring. Dan kenapa jarang yang pakai F30? Karena F30 itu lebih modern, elektroniknya banyak sekali. Kemudian mesinnya dilengkapi dengan turbo, jadi harus ada kalkulasi lagi untuk mengatur kelasnya sehingga hampir tidak ada orang yang menggunakan BMW F30. Tapi sekarang, kenapa saya datang ke Sentul untuk meliput BMW F30 ini? Ini adalah F30 pertama yang akan turun di balap touring. Kemudian modifikasinya masih bisa Anda terapkan untuk Anda yang punya BMW F30 ini di jalan raya karena tidak se ekstrim yang dibayangkan, tapi hasilnya juga cukup memukau. Sekarang kita lihat dulu dari eksteriornya. Secara keseluruhan tidak ada permainan bodi yang ekstrim di sini, benar-benar bodi masih standar, tidak ada pakai spoiler atau body kit yang berlebihan, jadi masih terlihat benar-benar seperti F30 standar, hanya di stikerin. Kemudian yang menjadi musuh ketika kita balap itu adalah bobot, makanya bobot itu dikurangi. Ini sayap belakang yang besar ini dari carbon fiber, ini akan menambah downforce dan dia juga cukup ringan. Kemudian bagasi juga dari carbon fiber, trim-trim pintu sudah dari carbon fiber, kap mesin sudah carbon fiber. Yang belum ini pintu belakang. Pintu belakang ini masih cukup berat dan sebenarnya ini bisa untuk diganti serat karbon, tapi belum. Kalau pintu depan tidak boleh, pintu depan pengemudi tidak boleh karena itu untuk keselamatan. Jadi tinggal masalah pintu aja, yang 3 pintu yang belum diganti dengan carbon fiber. Kemudian karena ini mobil balap, sudah pasti suspensi dibenahi. Ini suspensinya menggunakan KW. Bukan KW itu maksudnya bukan palsu ya. Produk suspensi lumayan high end, itu mereknya KW dari Jerman. Depan belakang semua, jadi dia sudah sangat pendek. Ini lihat sudah mepet sekali. Kemudian ini bannya menggunakan 245 mm, aspek rasio 40 dengan pelek itu berdiameter 18 inci. Nah, ini peleknya menggunakan roti foam. Jadi baru dengan sayap dan ban tipis, pelek besar dan suspensi yang direndahkan, ini mobil udah kelihatan balap sekali. Nah, sekarang kita lihat di bagian mesinnya. Nah, ini mesinnya ada pengaman, tapi tidak bisa langsung dibuka. Tetap harus dibuka dari dalam. Kenapa? Karena seperti tadi saya bilang bahwa F30 itu punya sistem elektronik yang cukup canggih. Jadi bahkan di bukaan kap mesinnya pun ada sensornya. Kalau dia masih ada suspensinya juga. Kalau dia mendeteksi kap mesin terbuka, dia akan memberi peringatan. Jadi ini hanya sebagai pengaman, tapi tetap membuka melalui mekanisme normal. Nah, mesin yang digunakan ini basisnya adalah BMW F30 330i, karena memang mobil ini adalah 330i. Jadi ini mesinnya sama 2000 cc, dilengkapi dengan turbo. Dan tadi saya udah tanya mesinnya diapain aja. Mesinnya nggak diapa-apain. Dalamnya standar semua. Piston, stang piston, klep, cam, semua standar. Hanya diganti exhaustnya. Exhaustnya buatan lokal. Nah, pengubahan exhaust itu buat mesin turbo tuh banyak pengaruhnya. Jadi tenaganya, kalau standarnya itu sekitar 250-an HP. Ini 252 kalau nggak salah ya. Sekarang ini sudah menjadi 285 HP, artinya naik 30 HP lebih. Nah, tenaga itu disalurkan ke dua roda belakang melalui transmisi Matic standarnya F30. Jadi ini adalah mobil balap bertransmisi otomatis, automatic 8 speed. Kenapa nggak diubah ke manual?
Karena ternyata matic-nya cukup kuat, kemudian bawanya juga jadi lebih gampang, tinggal gas sama rem pakai pedal shift. Dan mungkin akan lebih ribet lagi ketika diganti ke manual. Jadi ini masih matic mobilnya. Tapi untuk kaki-kaki tadi udah ganti suspensi, kemudian rigid semuanya. Ini di atas udah ada strut bar dari Ultra Racing, di bawah juga ada strut bar, stabilizer juga diganti. Jadi benar-benar kaki-kaki itu modifikasinya lebih besar dibandingkan mesin-mesinnya. Lihat ini, mungil sekali. Nah, karena dia turbo, dia tidak bisa ikut di kelas yang 2000 cc. Tapi dia akan ikut di kelas yang sampai 3600 cc karena dikalikan 1,6. Jadi 2000 dikali 1,6 itu 3200. Dia masih boleh. Kemudian dari mesin ini yang dibenahi itu sebenarnya adalah ininya, pendinginannya. Karena itu yang perlu. Jangan sampai mesin turbo standar seperti ini kepanasan karena dipakai di sirkuit. Jadi radiator, intercooler ini sudah diganti semua dengan yang kompetisi sehingga menghasilkan pendinginan yang lebih baik. Lampu masih standarnya, bumper juga ini masih standarnya. Dan sekarang kita ke bagian dalam yuk. Nah, bagian dalamnya ini sudah cukup racing. Masuknya susah. Nih, transmisinya masih standar. Masih ada iDrive. Di sini masih ada layar iDrive. Audionya masih bekerja, makanya ini di pintu itu ada bolongan supaya wipernya audionya masih kedengeran dari speaker. Kemudian AC masih bekerja dan setir juga masih standar. Masih bisa teleskopik, tilt. Bangku aja yang udah tidak standar nih, bangkunya udah fix. Dan ini tidak ada pedal kopling, benar-benar cuma gas dan rem aja. Nah, untuk memonitor semua kinerja mesin, suhu, RPM, kecepatan, lap time, ini digunakan produk AIM. Nah, AIM ini dihubungkan ke komputer mobil lewat OBD port, jadi dia bisa langsung menginformasikan semuanya. Roll bar pasti ini udah persyaratan. Dan bangkunya ini yang juga sudah bisa melindungi kepala dari pergerakan yang berlebih. Sisanya normal, masih ada USB slot. Mana USB slotnya? Ini mobil masih ada, masih menggunakan USB slot tuh, di sini masih ada. Rem tangan masih ada, manual, konsol masih ada, airbag juga masih ada. Ini masih standar sekali. Nah, tapi mobil balap itu tidak peduli ini standar atau sudah modifikasi, tapi kita akan rasakan bagaimana impresi membawa mobil ini di sirkuit Sentul, karena memang untuk itu mobil ini diciptakan. Tapi sebelumnya kita ketemu dulu dengan orang-orang yang berada di balik pembangunan mobil ini. Oh ya, satu lagi modifikasi bodi. Tadinya mobil ini pakai sunroof, cuman peraturan di balap mobil itu tidak boleh mobil itu pakai sunroof. Jadi sunroofnya ditutup. Ini bukan carbon fiber ya, kalau yang ini cuman stiker aja, stiker seperti carbon fiber, jadi tambah cantik mobilnya. Dan yang penting sunroof sekarang sudah tidak ada. Nah, oke, kenalin, ini Randy Ryupasa, peslalom, drifter, drag racer, sekarang juga balap touring. Yes. Dan kenalin pemilik dari F30 ini, Mas Febrian Agung, yang teracuni oleh jadi keracunan. Gimana ceritanya tiba-tiba punya ide ngebangun F30? Nah, sebenarnya saya belum pernah sekalipun Om nyetir mobil di Sentul, belum pernah. Nah, cuman waktu saya sering dari Februari kemarin itu sering main di Sentul, main motor. Oh, motor? Main motor. Motor kan rodanya cuma 2, nggak takut, nggak takut jatuh. Tapi memang suka main motor, San Morian gitu kan. Nah, karena banyak accident di jalan, ya udah sama teman-teman kita lebih sering main ke Sentul, main motor. Nah, setiap minggu kita latihan, ketemu ini orang. Kenalan. Ketemu ini orang. Udah kenal lama Om, dari zaman dia di Bandung, masih di Bandung, saya pernah bangun RX-8 sama dia gitu kan. Nah, di sini dia datengin pedok, cuap. Akhirnya jadilah ini. Oke, ini jadi basisnya 330i. 330i. Beli mobilnya berapa waktu itu? Sekitar 550. Hah, mahal banget. Kayaknya jadi awalnya kemahalan. Iya, pengennya mau bangun 320 swap engine atau gimana, tapi akhirnya
udahlah kalau 330 saya browsing katanya mesinnya lebih kuat dibanding 320. Dan waktu itu ngejar waktu juga 2 mingguan sebelum seri balap yang 3 kemarin tadi mau ikut. Jadi ambil aja udah. Ambil aja udah. Iya. Gitu. Terus abis itu ngebangunnya berapa lama? Kemarin sebenarnya kalau digeber ya kita 2 minggu kemarin 3 mingguan lah ya. Ya 2 minggu tuh udah ready Finishnya. sebenarnya udah. Tapi sama Jadi kayak gininya jadi begini 3 minggu. 3 mingguan. 3 minggu, cepet juga. Iya. Ini pertama kali lo ngebangun F30 juga? Pertama kali. Tapi kan karbon-karbonan saya udah emang anak-anak kontes sudah ada banyak yang order. Jadi kayak mesin bagasi kita udah ada. Jadi Kenapa nggak diganti manual? Emang pengen tetap matic atau ada kendala kalau diganti manual? sebenarnya gearboxnya pun yang manualnya ini Indonesia udah ada yang ready. Saya udah telepon, dia udah ada yang punya gearbox manualnya. Tapi ya kata orang yang ngebangun mobil matic ini gearbox B48 ini juga kuat gitu. Kuat walaupun matic. Betul. Jadi ya kita coba dulu aja sampai mana sih sekuat apa gitu kan. Iya. Boleh gua coba? Boleh dong, gaspol. Serius? Di jalan apa di sirkuit? Di sirkuit. Di sirkuit? Ya, Serius? bisa waktu time kan. Oke, sekarang kita langsung coba mobil ini di sirkuit. Siap. Oke. Jadi karena mobilnya cuma gas sama rem ya, gas saya kaki kanan, rem kaki kiri. Masih ada auto lock. Wow. Suaranya menggelegar, tarikannya juga kenceng ini. Kencang ini mobil. Masih ada power window. Kita coba remnya. Oh, ini masih ada ABS. Tarikan tengahnya tuh kuat banget ya. Tapi ngeremnya kerasa ini kayak emang mobil yang berat gitu. Jadi ngeremnya nggak bisa deket-deket banget. Wah, kerasa ada bobotnya tuh berat gitu. Jadi mobilnya tuh agak geser. Tapi transmisinya lumayan loh, cepet pindah giginya. Ada beletak di belakang. Oh, ada perbaikan sirkuit. Kita coba satu lap dulu pelan, coba remnya, baru habis itu kita coba kencang. Karena dia 8 speed ya, jadi pindah giginya tuh juga pendek-pendek. Sampai 200, 190, 200.
360 Nm lebih. Lap kedua. Ini kerasa kayak mobil balap banget. Suhu mesin masih normal. Wah, ini mobil Matic, tapi nyetirnya bener-bener asik karena dia bisa pakai pedal shift juga kan. Malah kalau upshiftnya kita nggak usah mikir karena dia otomatis upshiftnya tuh. Sekarang kita dinginin dulu semuanya. Begitu pakai kita mode normal lagi udah kayak santai lagi mobilnya. Gila ini BMW speknya masih lumayan standar loh padahal. Dan itu saya belum full attack tapi rasanya waktunya cukup kenceng. Torsinya sampai hampir 400 Nm loh. Remnya juga bagus tapi emang kerasa kayak mobil agak berat ya. Jadi remnya tuh nggak bisa yang cekatan banget gitu. Kita coba satu lap lagi.
agak panas. Wow, udah selesai. Kita nggak tahu berapa waktunya. Yang jelas kalau keadaan standar mobil BMW 330 ini mungkin waktunya 2 menit 00 sampai 2 menit 05 kali ya. Dengan ban standar, suspensi standar. Tapi mobil ini tuh udah beda. Nah, tapi dibandingkan mobil balap yang murni, karena ini dia masih ada sistem komputer dari mobil standar, kemudian dia juga transmisinya masih matic. Setelah beberapa lama tuh ban kan mulai hilang gripnya kan. Nah, itu mulai ditahan tenaganya. Jadi ada rasa sedikit tidak natural di sini, tapi ya itu konsekuensinya kita masih pakai matic. Tapi lajunya sih kenceng di mobil. Cuman kadang-kadang begitu komputernya itu intervensi, ada kayak aduh, kenapa loss ya tenaganya ya, kenapa nggak baru setelah 2 detik 3 detik baru tenaganya keluar lagi. Tapi ini sih patut diacungi jempol lah F30. Ini balapnya nyaman nih, sekarang aja saya pakai AC. Ini definitely mobil ini masih bisa dilakukan pengembangan lagi. Kemudian sistem komputernya masih bisa di-tweak sedikit supaya dia tidak terlalu banyak intervensi. But overall kita tunggu waktunya. Bisa di bawah 1 menit 53 aja ini udah kenceng banget. Enak mobilnya. Cuman kalau ngerem emang kerasa ini mobil berat ya. Betul. Mobil berat. Terus abis itu pas udah beberapa lap, nggak tahu karena panas atau bannya. Ya. Kalau kayak dari es kecil kita gas tuh dia agak nahan tenaganya tuh. Dia tunggu 2-3 detik baru terus dia keluar lagi tenaganya. Karena nggak full off. Oh, karena nggak full off ya. Bisa full off, tapi ya kita harus kontrol. Iya, betul. Nggak apa. Janganlah mobil orang belum. Lap time berapa ya? 1:49. Oh, ini dia. Wow, ini mobil artinya dia sudah bisa di bawah 1 menit 50. Yes. Dan kalau kita full off, terus habis itu kita latihan lagi pakai mobil ini, kaki-kaki di setel lagi, ini bisa lebih cepat lagi nih. Bisa lebih cepat ya. Bisa Tapi overall kaki-kaki udah lumayan ya segini. Kaki-kaki enak. Mantap ya. Kaki-kaki enak, tenaga juga enak, pindah giginya cepat. Terus Ya, ini kita baru upgrade gitu di Asset Tuning itu, jadi kita upgrade transmisinya. Oh, upgrade transmisinya. Iya. Transmisinya cepet banget, nggak ada Cepet komplain. banget ya. Ini masih pakai stage 2, bisa lagi yang stage 3. Oh iya? Transmisinya. Bisa Wow. kita upgrade doang. Udah di bawah 150 loh deh mobilnya. Gokil ya? Gokil ini, gila. Padahal itu tadi juga, ya ini mobil orang ya, bukan mobil saya gitu. Saya nggak berani sampai yang... Tapi R1 enak banget kayaknya, 200 lebih ngerem berani banget. masih bisa lebih dekat lagi. Masih bisa ya? Masih bisa lebih dekat lagi. R3 juga nggak berani soalnya kalau kebalik atau nabrak ntar malah nggak balap lagi.
Waduh, Ren, thank you dipinjemin. Mas Feb mana Mas Feb? Thank you dipinjemin. Oke, yuk saya langsung bawa ke rumah ya. Enggak. Enak. Saya Bawa pulang aja, nggak usah towing, langsung pulang, masih pakai AC. Oke, saya bawa ke situ sekarang mobilnya. Oh, ini gara-gara pintunya kurang rapat aja dia. Nah, kalau pintunya udah rapat baru dia mau jalan. Oke. Wow. Semoga makin banyak F30 ya. F30 bentuknya keren di dunia balap. Dan semoga juga saya penasaran. Semoga ada yang diganti manual. Saya penasaran rasanya mesin ini dipakai manual, pasti lebih seru lagi tanpa traction control sama sekali. Mantap. Oke, jadi begitu pengalaman mengendarai di sirkuit BMW F30 pertama yang dipakai untuk balap touring. Jadi jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri, dan follow juga Instagramnya Randy dan Mas Feb. Ada di sini Instagramnya. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye-bye.